COVID-19 atas kritik dan desakan pencabutan syarat tes PCR bagi penumpang penerbangan domestik. Lalu bagaimana pengawasan potensi praktek permainan harga tes PCR di lapangan? Kita akan bahas bersama dengan Alexander Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat malam Pak Alexander Ginting. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat. Kita sapa juga Panel Barus, Ketua Satgas Vaksinasi COVID-19 dari PB Projo. Selamat malam juga Pak Panel Barus. Selamat malam, Mbak. Pak Panel Barus dulu deh, ini kan yang menentang dari adanya tes PCR yang diberlakukan sekarang. Ada komentar katanya sekarang dari 70% kapasitas pesawat sekarang dibikin jadi 100%. Itu kenapa jadi salah satu alasan butuh tes PCR. Tanggapan Anda? Agak panjang nih. Jadi polemik tentang PCR sebagai syarat perjalanan udara ini dimulai ketika ada perubahan instruksi Mendagri 47 ke 53 yang kemudian diadaptasi oleh surat edaran Menhub 88/2021. Nah, kebijakan ini menjadi banyak pertanyaan, misalkan banyak pertanyaan. Karena akhirnya syarat perjalanan udara ini semua disyaratkan harus menggunakan PCR. Oke. Ya. Nah, pertanyaan pertama, di masa lalu ya, kebijakan mengenai perjalanan menggunakan mode transportasi baik udara, laut, dan kereta api itu menggunakan, bahkan diperbolehkan menggunakan antigen dan genos. Nah, kenapa tiba-tiba ini dinegasikan, dihilangkan? Apakah kebijakan di masa lalu menggunakan antigen dan genos ini salah? Ya kan? Kalau salah siapa yang tanggung jawab? Oke. Nah, jangan sekarang tiba-tiba main PCR-kan aja semua. Gitu. Yang kedua, apa ukurannya? Antigen dan genos tidak bisa lagi digunakan, semua harus PCR. Apakah perubahan ke PCR ini karena ada perubahan kondisi COVID yang lebih buruk, sehingga kita butuh alat yang lebih ketat seperti PCR ini, gitu ya? Fakta COVID membaik kok, gitu, ya. Dan kenapa hanya harus pesawat? Oke. Orang terbang dari Jakarta ke Jogja 45 menit, kalau naik kereta 8 jam itu. Oke, ya? Pak Panel Barus, ini taruh banyak ini alasan. Ya, yang ketiga lagi ya, saya pikir Pak Jokowi itu sudah jitu, sudah terbukti, sudah berhasil lah ya dalam mengelola pandemi COVID-19 di Indonesia. Ya, melalui kebijakan PPKM berlevel maupun gencarnya vaksinasi massal di mana-mana. Nah, kebijakan Pak Jokowi ini untuk penanganan COVID ini sudah berhasil. Jangan kita kemudian jangan kemudian bawaan-bawaan ini intercept dengan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif, gitu ya, gitu loh. Oke, ini saya lempar ke Pak Alexander Ginting. Kalau tadi ini juga jadi salah satu pertanyaan dari Pak Panel Barus. Kalau alasannya sekarang supaya aman, kenapa justru dulu ketika angka COVID tidak serendah sekarang, dulu boleh antigen, kenapa sekarang harus PCR? Itulah lebih singkatnya. Ya, jadi bahwa kita sekarang kan dalam situasi level PPKM yang semakin membaik. Kasus aktif jauh kecil dibandingkan bulan 7 ataupun bulan 8. Positivity rate juga demikian, di bawah 2%. Mortalitas juga hanya laporannya 40-60 orang per hari. Kemudian bor rumah sakit turun. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita ingat. Bahwa varian of concern, terutama Delta Plus, variannya itu lebih menular, meningkatkan perawatan dan kematian. Itu bisa kita lihat di negara tetangga sekarang. Negara tetangga yang berhasil juga mengendalikan COVID-nya, ternyata terjadi lonjakan. Kemudian vaksin ini equity, di mana vaksin memang tidak punya target yang besar. Ini suatu prestasi luar biasa. Tetapi ada kelompok-kelompok kalau kita iris lebih bawah, ini juga harus targetnya 70% ataupun 80%. Misalnya lansia, komorbid, remaja, ibu hamil, mereka yang disability. Ini harus kita lihat juga sebagai porsi yang kelompok rentan. Nah, kemudian yang ketiga, dengan pelonggaran PPKM yang ada sekarang, maksudnya adalah supaya ada pemulihan ekonomi, pemulihan sosial budaya, dan sebagainya. Tetapi terjadi social mixing yang meningkat dengan adanya mobilitas masyarakat. Dan yang kemudian yang masih diragukan adalah kepatuhan. Kepatuhan terhadap 3M, kepatuhan mencuci tangan, kepatuhan agar bergejala tidak pergi naik pesawat. Dan kemudian yang kelima adalah komunikasi risiko. Komunikasi risiko di bulan 4 dengan di bulan sekarang itu jauh berbeda. Komunikasi risiko tahun lalu juga berbeda. Kenapa? Karena virus ini terus bermutasi, terus berevolusi,
dan kemudian karakteristiknya juga berbeda. Oke. Jadi kalau kita lihat Inmendagri 53 dan 54, spiritnya adalah untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat dari bahaya pandemi. Di tengah situasi pandemi turun. Oke. Dan kemudian spirit yang kedua adalah pengawasan pendalian agar kita mengantisipasi libur Natal Tahun Baru. Kemudian juga karena ini pemulihan ekonomi, maka kapasitas penumpang di pesawat juga meningkat. Baik. Jadi kalau dulu kan berjarak, A-nya diisi, C-nya kosong, kemudian di belakang kosong. Sekarang kan ini kapasitas ditingkatkan, sehingga seat distancing sudah tidak ada. Oke. Oleh karena itu, uji coba ini tentu kita buat dalam rangka menjaga negara ini, menjaga keselamatan rakyat ini supaya tidak seperti negara lain. Baik. Sehingga antisipasi lonjakan ketiga ini bisa kita jaga sedemikian rupa. Oke, Pak Alexander Ginting, gimana bicara mau pemulihan ekonomi kalau harga tes PCR itu hampir sama kayak harga tiket pesawat? Ya, jadi harga PCR ini sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan lewat Dirjen Yankes. Itu ada harga pokok untuk di Jawa Bali dan di luar Jawa Bali. Tentu di sini mungkin kita yang harus kritisi ya. Jadi bagaimana PCR ini aksesnya bisa lebih baik, akselerasinya lebih baik, harga terjangkau, dan waktu tunggu dan jam pelayanan bisa 24 jam. Oke. Jadi artinya kapan saja orang bisa periksa PCR, kemudian waktu tunggunya lebih pendek. Justru ini mungkin yang harus kita kritisi, bukan di dalam perlindungan, di dalam pengawasannya gitu. Oke, Pak Alexander Ginting, tapi kalau kita bicara soal tes PCR, penerapan ini, kebijakan ini sebelumnya dipertimbangkan secara epidemiologis, ada hitung-hitungannya atau memang asal bikin kebijakan aja sih Pak? Saya kira Inmendagri yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri ini pasti melalui rumusan berbagai persidangan dan juga berbagai lokakarya yang ada. Dan tentu semua semangatnya adalah dalam menjaga agar kita jangan sampai seperti negara yang lain. Dan perlu kita ingat bahwa Inmendagri 5354 ini akan dievaluasi lagi 2 minggu yang akan datang. Oke. Jadi artinya ini pemerintah tetap terbuka untuk revisi, terbuka juga untuk melakukan penyempurnaan. Karena semua dokumen-dokumen di dalam pandemi kita sebut namanya a living document. Oke. Semua bisa berubah, semua bisa menyesuaikan. Contoh, dulu kita pakai kloroquine, kemudian tidak. Tapi itu karena kebijakannya pada saat itu kloroquine memang salah satu alat yang bisa dipakai obat untuk mengatasi pandemi. Itu pada saat itu, kemudian ini kan berubah. Dan ini perubahan ini terus berjalan. Namanya juga pandemi. Dia ini adalah outbreak, virus-virus baru. Pertahanan tubuh belum ada, obat belum ada. Dan itu akan berkembang terus, penyempurnaan akan berjalan terus sesuai dengan waktunya. Makanya semua vaksinasi yang kita peroleh ini juga semua pada awalnya itu adalah in emergency use. Belum dia dalam penetapan sebagaimana yang dikerjakan oleh FDA di Amerika. Baik, sebelum saya ke Pak Panel Barus. Pak Alexander Ginting, kalau kita bicara soal tanggapan diskriminatif yang juga tadi sempat disinggung sama Pak Panel Barus, kenapa kereta yang perjalanannya jauh lebih panjang, bisa 8 jam misalnya ke Jogja, sementara naik pesawat cuma 50 menit, kenapa pesawat harus PCR, kereta cukup pakai antigen? Ya, jadi memang kereta ataupun kapal laut ataupun juga dengan perjalanan panjang memang dia dengan menggunakan antigen. Dan di dalam hal ini kita bisa melihat bahwa social distancing juga pada perjalanan yang panjang ini juga menjadi catatan kita. Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa PCR memang spesifitasnya dan sensitivitasnya dengan rapid test antigen itu berbeda. Jadi pada PCR ini kita lebih kepada mereka yang tidak bergejala dan kemudian kita bisa mengetahui apakah ada infeksi atau tidak. Pada kelompok populasi yang lebih banyak, tentu kita akan mencegahnya adalah dalam soal gejala. Sehingga kalau dia bergejala dan kemudian rapid test antigen, tentu dia akan di-cancel untuk melanjutkan perjalanannya. Apakah itu dengan perjalanan kereta api ataupun juga perjalanan bis. Oke, lagi-lagi sebelum saya lempar ke Pak Panel baru, sabar dulu ya Pak. Saya ke Pak Alexander Ginting, ini ada sebuah studi, koreksi saya kalau saya salah. Ini dilakukan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Ia merilis bahwa resiko infeksi virus corona di dalam pesawat itu sangat rendah. Ini hanya sekitar 0,003%.
Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, melibatkan 300 tes selama 38 jam waktu penerbangan dan juga 45 jam pengujian darat. Ada juga dari Asosiasi Transportasi Udara Internasional atau IATA. Ia mengidentifikasi hanya 44 kasus COVID-19 terkait penerbangan sejak awal 2020 dari sekitar 1,2 miliar penumpang. Jadi dari 1,2 miliar penumpang hanya 44 kasus COVID yang terjadi di dalam pesawat, Pak. Ini yang jadi pertanyaan, kenapa harus PCR, yang lain enggak? Ya, kalau kita pakai referensi dari CDC, bahwa ini banyak variabel yang ikut berperan. Pertama adalah air inlet, air flow dari setiap pesawat yang sudah dibebani dengan HEPA filter. Yang kedua adalah bahwa mereka yang berangkat itu sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi di situ dilaporkan, kalau kita baca Journal of American Medicine, bahwa dia di situ benar-benar melakukan protokol kesehatan yang baik. Jadi bukan hanya sekedar masker, tapi dia tidak berbicara, dia menjaga batuknya, dia tidak bersin, atau dia tidak berbicara terbuka, dan kemudian dia mengatur air nose, udara yang di atas kepalanya itu untuk berhadapan dengan dia, ini sudah diatur dengan sedemikian rupa. Artinya protokol ini benar-benar dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah bahwa passenger aircraft itu memang kalau dengan sudah recycle dengan HEPA filter itu pasti akan lebih baik. Dan kemudian protokol, dan ini semua banyak tergantung dari flight attendant. Jadi peranan flight attendant ini sangat berperan di dalam mengatur dan menerapkan orang-orang yang ada menjadi penumpang itu bagaimana bisa menerapkan protokol. Jadi protokol itu bukan sekedar hanya cuci tangan, bukan hanya sekedar dia pakai masker, tetapi bagaimana dia how to behave. Jadi artinya mendarat pun dia pesawat lagi baru mendarat bukan langsung berdiri buka kabin atas, itu tidak terjadi. Jadi itu sebagai contoh. Jadi oleh karena itu protokol ini menjadi yang utama. Sepanjang memang protokol ini sudah menjadi utama, dia sudah vaksinasi dan kemudian aircraft-nya sudah dibekali dengan sirkulasi udara dan HEPA filter yang baik, ya memang itu hasilnya sedemikian memang kecil. Tapi kan hampir semua pesawat kita sudah pakai HEPA filter, Pak. Mulai dari yang pesawat katakanlah seperti Garuda Indonesia sampai pesawat low cost carrier kita rata-rata sudah pakai HEPA filter. Ini gimana respon dari Satgas? Ya, ini kembali kepada protokol, kembali kepada kepatuhan. Jadi kepatuhan itu penting dan kemudian salah satu contoh kepatuhan itu adalah kalau saya demam, saya nggak akan berangkat. I cancel my flight. Tapi masih banyak yang melakukan challenge. Kendati pun dia demam, dia masih berusaha. Ini artinya protokol itu belum mendarah daging. Sehingga ini yang harus memang menjadi catatan kita bersama. Tapi Inmendagri ini dan kemudian surat edaran Satgas nomor 21 ini tetap bisa terbuka untuk akan dievaluasi lagi ya, Pak. Saya ke Pak Panel Barus terakhir. Pak, gimana dengan jawaban Pak Alexander Ginting? Cukupkah untuk kemudian menjawab kenapa harus pakai tes PCR? Ya banyak yang tidak konsisten tadi. Ya, pertama urusan antigen dan genos di masa lalu itu siapa yang bertanggung jawab? Apa ukurannya berubah ke PCR? Ya, kondisi makin baik kok. Dan ini tidak sejalan dengan keinginan presiden bahwa ke depan recovery ekonomi harus cepat kita lakukan. Karena dengan syarat PCR ini seperti yang tadi disampaikan, tiket pesawat 500.000, PCR-nya 750.000. Akhirnya orang tidak jadi terbang, ya kan? Akhirnya orang menggunakan mode transportasi lain, darat yang lebih tidak teridentifikasi. Jadi inkonsisten, gitu ya. Terus yang lebih penting lagi juga, Pak Ginting ya, kalau ngomong masalah harga PCR ini, ya, ini PCR ini Presiden udah instruksi nih. Ya, Presiden pengen di bulan April tuh harga PCR di bawah 450.000, di bawah 500.000. Ya, sampai hari ini saya tadi baru colok hidung 750.000. Ya, sampai ada yang 1,4. Nah ini cara-cara mafia ini main-main begini, ya. Gitu. Saya pikir janganlah main-main begini nih. Ya. Artinya harus juga ada kewaspadaan ketika ada penerapan tes PCR, bagaimana kemudian harga juga di lapangan tetap sama begitu ya di tiap wilayah, seperti apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah batas atasnya. Mohon maaf Pak Barus, waktu kita terbatas. Nanti kita akan lanjutkan diskusi ini di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Pak Alexander Ginting, terima kasih Pak Panel Barus.